Hai Hard Rockers, sekarang Dewi Hanafi udah ditemenin sama cast dari film A World Without yang mudah-mudahan lo juga udah nonton. Kalau belum nonton, harus nonton. Sekarang udah ada Jerome dan juga Maizura. Hai! Hai. Hai, thank you banget. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu walau hanya dari layar ini ya. Gimana kabarnya Jerome dan juga Maizura? Baik, Baik. baik sih. Baik ya, Jerome, sehat-sehat ya? Kenapa? Sehat-sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Dewi juga Ini sehat. sehat, thank you. Ini sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih soal filmnya, boleh diceritain dulu nggak sih soal peran kalian di film A World Without? Gue udah nonton, it's an intriguing movie, dan gue seneng banget sih sebenarnya ngeliat acting kalian, tapi mungkin buat Hard Rockers yang belum sempat nonton A World Without, boleh dari Jerome dulu mungkin diceritain peran lo di A World Without seperti apa? Di film A World Without, gue berperan sebagai Hafiz. Hafiz adalah anak yang mungkin bisa dibilang unprivileged ya dibanding anak-anak yang lain. Dan dia telah mendapatkan suatu kesempatan untuk merubah hidupnya. Kalau dari sisi karakternya, Hafiz sedikit tertutup, tidak bisa terbuka seperti yang lain. Itu juga mungkin ada sangkut paut dengan background dia. Mungkin dia punya perasaan malu, tapi dia mempunyai skill tersendiri yang orang lain tidak punya. Skillnya itu apa? Langsung nonton di Netflix. Harus ditonton skillnya apa ya. Kalau dari Maizura, boleh diceritain nggak nih? Ini karena karakter yang Maizura perankan gitu kan, sebenarnya salah satu yang gue juga seneng banget adalah karena melihat persahabatan kalian nih di film A World Without. Nah, tapi untuk karakter yang lo peranin sendiri, itu seperti apa Maizura? ya di film ini gue berperan sebagai Ulfah. Dia orangnya paling simpel sih dari teman-temannya yang lain. Terus I think she's the most conservative juga di pertemanan dia. She really loves babies. Dia senang banget sama bayi. Terus dia juga bermimpi suatu saat nanti dia pengen punya keluarga, punya suami yang baik dan juga punya anaknya sendiri gitu. Dia juga punya apa ya, jiwa keibuan yang begitu besar di dalam dirinya sendiri at a very young age, di umur yang 16 tahun, which is very unique gitu buat dia. And she's not that ambitious juga sih, tapi dia punya kekuatan yang orang nggak expect itu dari dia. Nah ini kan sebenarnya kalau ngelihat cast-castnya gitu ya, juga rame banget, banyak banget. Kalian juga ketemu sama Asmara Abigail, sama Amanda Rolls, terus ada Chico Jericho juga, Ayushita. Gimana sih kerja sama dengan mereka untuk film A World Without ini? Boleh di-share nggak pengalamannya? Kalau dari gue sih seneng banget karena bisa berpartner main dengan aktor-aktor yang udah senior gitu, yang udah sangat dibilang udah jadi banget gitu. Dan yang muda-muda juga sangat berbakat gitu. Aku senang banget dan bersyukur banget contohnya bisa bermain sama Maizura. Dia orang yang terbuka, kita bisa berdiskusi bareng dan jadinya tidak ada halangan apapun dan malah suatu privilege gitu. Dan apalagi film ini dibuat oleh Tehnia ya, Nia Dinata itu. Aku mungkin ini udah bukan pertama kalinya. Bukan pertama kali kan ya kamu kerja bareng sama Tehnia ya? Ya bukan pertama kali, tapi bisa bekerja sama Tehnia lagi itu senang banget karena Tehnia itu selalu membuat kita semua nyaman. Oke. Dari Maizura gimana? Sama sih, kalau dari gue senengnya karena dari awal itu dengan cast yang lain, bukan cuma dari cast sih, tapi sama dengan kru-krunya juga, dengan sutradaranya juga, Tenia Dinata, itu kayak gak ada dinding di antara kita semua, jadi kayak enak aja gitu kita ngobrolnya, kita kerjanya, jadi gak ada kayak, apa ya, gak ada yang ditakutin sama sekali gitu, jadi lancar-lancar terus sih jalannya dari kayak sebelum syuting, selama masa syuting, sampai after syutingnya juga seru-seru aja sih. Senang sih kerja bareng sama Chico Jericho, Ayushita, ada Jerome. Ini pertama kalinya aku kerja bareng sama mereka kecuali Amanda. Kalau Amanda udah pernah sebelumnya dan
Seru banget, apalagi sama Amanda dan Asmara Abigail itu kita bertiga seru banget dari segi bondingnya sendiri. Kita ternyata bisa sedekat itu gitu selama proses produksian. Jadi happy banget sih. Berarti untuk ngebangun chemistry-nya juga berjalan secara natural ya, karena emang ngelihat kalian di situ bertiga yang emang ceritanya udah sahabatan gitu, bener-bener kayak iya sih. Ini bertiga kayaknya emang sahabatan deh di luar juga gitu. Seru banget. Ini sebelum akhirnya memutuskan untuk gabung gitu ya, ikutan sama project film A World Without ini, setelah ngelihat skripnya gitu, apa sih yang membuat kalian jadi tertarik gitu untuk ngambil dan mengambil bagian berperan dalam film A World Without? Dari Maizura dulu boleh mungkin? Kalau buat gue untuk memerankan Ulfa itu adalah tantangan yang baru ya buat gue pribadi. Karena di sini gue harus memainkan kondisi yang belum pernah gue mainkan yang belum pernah gue alami sebelumnya gitu di kehidupan nyata. Jadi itu yang bikin gue kayak gue pengen deh cobain ini. Dan di samping itu juga it's an original Netflix film dengan alur cerita yang unik, terus sutradaranya juga Tehnia Dinata. Jadi kayak siapa yang gak mau sih? Gitu sih aku pertimbangannya itu. Oke, berarti dari ngelihat ini ya, dari karakter peran yang ditawarin ke kamu juga ya, jadinya tertarik untuk mengambil. Kalau dari Jerome, gimana Jerome? Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan karena lo sebelumnya udah pernah kerja sama Tehnia gitu kan, jadi begitu ada project lagi, wah sama Tehnia lagi, emang langsung pengen ngambil, atau lo juga ngelihat dulu dari skripnya ada sesuatu yang menarik buat lo atau kayak gimana? Yang lo bilang benar. Yang Maizura bilang juga gue setuju. Tapi mungkin kalau gue bisa tambahin sedikit, tentu pasti gue baca juga gitu. Dan gue makin tertarik lagi untuk bergabung karena Tehnia itu dalam karyanya selalu mempunyai pesan-pesan gitu. Apa itu pesannya? Ya setiap orang mempunyai pandangan sendiri gitu ya. Tapi seharusnya pesan yang gue dapet yang Tehnia mau kirimkan itu menurut gue sangat penting untuk dicerna dan untuk at least dilihat lah bahwa ada loh sisi seperti ini, ada loh pesan seperti ini untuk kita sebagai masyarakat dan juga terutama untuk kita sebagai anak-anak muda penerus bangsa gitu. Jadi gue pribadi kenapa mau gitu, kenapa pengen banget dan kenapa bersyukur banget karena gue pengen banget menjadi bagian dari pesan itu. Oke. Wah, keren. Ini selain disutradarai sama Tehnia, film A World Without ini kan juga ditulis naskahnya barengan sama Mas Lucky Kuswandi. Nah, ada kesan-kesan tersendiri nggak sih yang tempel banget gitu sama kalian bekerja sama bareng sama mereka gitu? Untuk Jerome gitu yang emang udah pernah kerja sama Tehnia, cuman kan mungkin sekarang ininya beda nih project-nya gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya jatuhnya serial gitu, nah sekarang kan adalah project-nya film gitu. Ada jadi pengalaman yang paling berkesan tersendiri nggak pada saat lagi ngerjain si A World Without ini? Kerja sama dua orang yang namanya juga udah nggak main-main gitu di industri perfilman. Ya. Kalau dari gue sih ya nggak usah udah jelas ya bahwa Tehnia dan Mas Lucky itu udah sangat banyak lah di portofolio mereka karya-karya yang keren-keren banget, karya-karya yang berpesan, yang pesannya sangat berimpact kepada kita semua gitu. Ya. Tapi di luar dari professional work mereka, kalau ketemu dengan Tehnia atau Mas Lucky itu, gue secara pribadi itu sangat cocok dalam arti sangat cocok dengan pandangan-pandangan mereka akan hidup gitu. Jadi keterbukaannya dan ke pandangan-pandangan soal kesetaraan dan lain-lain. Jadi selain bekerja dengan orang-orang hebat, seniman-seniman hebat, gue juga merasa bekerja dengan orang yang bersependapat gitu, orang yang bisa dibilang bekerja sama teman lah. Oke. Itu emang paling enak sih ya. Jadi situasi kerja juga jadi nyaman ya. Kalau dari Maizura gimana pengalamannya? Ini lo pertama kali nggak kerja bareng sama Tehnia dan Mas Lucky?
Benar, ini pertama kalinya gue kerja bareng sama Tania dan Mas Lucky. Oke. And I can say aku benar-benar inspired banget sih, kayak kebayang pasti sih. iya, kayak dari aku sebenarnya terinspirasi banget dari cara Tania Dinata bekerja, cara dia melakukan apa ya kerjaannya dan untuk selama proses syutingnya juga gitu. I'm very inspired banget. Terus kayak selama proses syuting dan produksi kayak I feel like my self development itu kayak berkembang gitu, karena as a young woman gitu, karena ngelihat dia benar-benar kuat, kayak dia teguh banget pendiriannya gitu. Dan sama seperti Jerome, kayak ada pandangan-pandangan baru yang gue dapetin di sini. Jadi kayak banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang gue dapetin gitu dari selama gue syuting bareng Tania dan Mas Lucky Kuswandi. Okay. And talking about working with one of the biggest streaming platform, can we say in the world? Kalian ada pressure tersendiri nggak begitu misalnya tahu gitu emang project ini nantinya emang akan buat sama Netflix juga gitu, atau justru menjadi salah satu hal yang bikin kalian excited banget untuk gabung sama film A World Without? Kalau dari gue, of course pasti ada pressure ya, mau the biggest streaming platform in the world or even just for the movies, let's say. Right, okay. Tapi I tend to not to think about that because kalau dijadiin pressure malah takutnya ngaruh jadi ke performa ya. So I always try to use that pressure mungkin diubah menjadi excitement kali kalau gue. Oke, jadi justru jadi motivasi lo untuk do your best ya kerjain ini. Kalau dari Maizura gimana? Lo apakah juga ada cara-cara tersendiri untuk menghempas pressure yang mungkin unconsciously lo rasain juga gitu, karena kayak wah ini selain gue project pertama bareng sama Tania sama Mas Lucky untuk Netflix juga gitu. How do you handle that? Sama sih, karena I'm just so excited sampai akhirnya gue udah kayak nggak mikirin lagi yang namanya deg-degan, nervous, pressure-nya segala macam, karena udah se-happy itu, se-excited itu untuk jalanin project kemarin gitu. Dan lingkungan juga bagus banget, lingkungannya kayak enak banget, jadi kayak bikin pressure-nya itu hilang semuanya. Jadi banyakan having fun-nya sih. I was having so much fun di sana. Jadi yang dirasain tuh a good nervous jadinya ya untuk kalian bisa kerja bareng dengan Oke di film ini. Tanpa bikin spoiler, ini karena menurut gue karakter Hafiz dan juga Ulfa ini menarik banget di film ini. Jadi gue pengen tahu kalau dari kalian masing-masing punya satu line favorit nggak? Tanpa spoiler ya. Tanpa spoiler. Jadi jangan yang give too much gitu ya tentang ceritanya, tapi kira-kira satu line yang pas kalian juga baca skripnya gitu, atau pas akhirnya acting out that dialogue gitu. Serem juga ya. Harus antara Hafiz dan Ulfa ya? Enggak juga. Dari masing-masing. Oh, Jerome, kok ngomong gitu sih? Maksudnya harus antara Hafiz dan Ulfa. No. Tektokannya gitu. Nggak harus antara tektokan Hafiz dan Ulfa, tapi untuk line dari benar-benar masing-masing karakter kalian sendiri. Oh, gue tahu. Udah Ulfa duluan. Oke, apa itu udah tahu nih. Dari Ulfa line favoritnya apa nih? Line favorit gue, apapun pilihannya, iya nggak sih, bener nggak sih? Apapun pilihannya gue siap. Itu sih. Kenapa gue suka itu? Karena kayak itu adalah awal dari segala kejadian-kejadian yang akan datang gitu di film itu. Hard Rockers beneran mesti nonton banget. Ini karena kalau misalnya cuman kita denger doang gitu ya, apapun pilihannya gue siap. Bisa banget diaplikasikan ke hidup sehari-hari. Jerome, udah tahu belum nih? Kalau gue mungkin terfavorit gue sih
spoiler kayaknya. Jadi mungkin yang sekarang ada di second benak. favorite deh kalau gitu. Biar nggak spoiler sama. Second, third, fourth, fifth juga kayaknya spoil. Nggak, tapi berarti dialog lo penting semua ya. lumayan. Tapi yang mungkin bisa pengen gue ucapin sekarang itu, gue lebih bisa ngedit. For real banget ya. Karakter Hafiz di film A World Without, lagi-lagi nih Hard Rockers lo mesti nonton sendiri. It was intense, man. Really? It was intense. You think so? Kudos, ya. Apalagi ya dah nanti kalau diomongin jadi malah kepanjangan ya adegan-adegannya. Sekarang kita masuk lagi ngobrolin soal karakter dari Hafiz dan juga Ulfah. Ada yang kalian spesifik suka atau malah sebel gitu, benci nggak dari sifat karakter yang kalian mainkan? Mungkin dari segi sifatnya atau kebiasaannya gitu. Yang sebenarnya mungkin kalau lo bayangin, nih gue kalau ketemu orang kayak gini di dunia nyata, gue emang akan suka sih, atau justru kayak, aduh gue akan agak sebel lagi kayaknya nih gitu dengan sifat karakter yang seperti ini. Ada nggak kalau dari Hafiz dan Ulfah buat kalian pribadi? Kalau Jerome ketemu Hafiz, gue akan ajak ngobrol gitu ya, dikenalin apa gitu. Kalau ajak gaul kayaknya ya. Gue ajak ngobrol gitu kan. Terus mungkin ya kalau dia bisa terbuka, kayaknya ya nyambung aja gitu, maybe. Right. Tapi kalau dia, tapi kayaknya dia tipe orang, Hafiz itu tipe orang yang nggak mau terlalu berinteraksi dengan orang yang dia anggap nggak perlu. Yang dia nggak mau. Gitu. Bener nggak sih, Mai? Iya. But I like that about Hafiz. Dari lo sendiri pasti ngerasa susah atau justru masuknya natural aja untuk bisa ngedalamin sifat dan karakter Hafiz yang seperti itu, Jerome? Susah, pasti setiap karakter ada kesusahannya sendiri gitu. Right. Cuman ya Hafiz salah satu karakter yang gue bersyukur bisa peranin yang berbeda dari lainnya, jadi ada tantangan baru tersendiri. Tapi balik lagi kan kita dapat banyak support system, kita ada dari tim penyutradaraan, dari partner main, dan yang bersangkutan yang lain-lain gitu. Jadi dari support system dan dikasih safe space, jadi buat gue pribadi jadi lebih mudah untuk memasuki karakter Hafiz. Oke. Dari Maizura gimana? Is there something that you like or malah yang lo nggak suka banget dari sifat atau pembawaannya Ulfah? Yang gue suka banget dari Ulfah sih, dia tuh melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif ya. Dia menjalani kehidupannya walaupun mungkin kadang ya it's a bit painful for her, tapi kayak dia tetap sabar dan finally dia memilih untuk kayak yaudah move on aja gitu. Orangnya ya bisa dibilang pemaaf dan kayak simple aja gitu. Pokoknya positif banget lah hidupnya. Tapi dari sifatnya yang kayak gitu justru kayak bikin dia jadi kadang naif banget. Itu yang paling gue benci dari Ulfah sebenarnya, karena kayak dia nggak bisa melihat mana yang baik dan buruk buat dia gitu. Itu yang gue nggak suka. Kalau seumpamanya dia bisa punya sifat yang memandang segala sesuatu dengan positif, dengan porsi yang pas, dia bisa bijak juga, dia bisa wise, mungkin she'll be a very very powerful person sih. Oke. Tapi ada kesamaan nggak sih antara karakter yang kalian perankan dengan diri kalian sendiri gitu sehari-hari? Persamaannya. Ada bagian-bagian yang miripnya nggak sebenarnya? Mungkin cara kalian memandang satu permasalahan gitu, atau justru memang hanya sifat-sifat dasar gitu, ada kemiripan nggak dengan kalian masing-masing gitu? Persamaan gue sama Ulfah ada. Kita punya mimpi yang sama. Well, it's one of my dreams juga sih sebenarnya, kayak ketika cita-cita gue dalam
musik dan juga acting udah tercapai, terus ketika cita-cita aku dalam pendidikan juga udah berjalan dengan baik, gue juga punya cita-cita suatu saat nanti punya keluarga, punya menikah dengan orang yang gue cintai dan punya anak dari orang yang gue cintai. It's just as simple as that sih. Oh. Tapi akan siap dengan apapun pilihannya, gue siap nggak? Harus memilih sebenarnya ya. Kalau Jerome lo gimana? Ngelihat dari karakter Hafiz, itu mungkin kalau orang lihat sekilas kayaknya beda banget deh sama Jerome aslinya. Tapi kalau dari lo sendiri yang emang memerankan karakter ini, lo bisa pasti lebih bisa memahami gitu. Ada kesamaan nggak dengan diri lo sehari-hari? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kayaknya. Selain mukanya mirip, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Jadi emang lo benar-benar masuk ke dalam peran ini ya sebagai Hafiz ya? Iya, karena kan memang sudah ditulis dengan baik oleh Mas Lucky dan Technia karakter seperti ini, dan pas gue mendalami karakternya kan gue banyak banget pertanyaan kira-kira gimana gitu, jadi juga bisa langsung bertanya sama penulis yang juga suka hadir di pada saat preparasi gitu, pada saat pre-production, pas reading segala dan macam itu menurut gue suatu privilege banget karena nggak selalu loh di dalam suatu produksi bahwa penulis itu akan hadir gitu, jadi bisa langsung bertanya kepada penulis dan juga kepada Technia karena Technia juga menulisnya juga. Jadi itu suatu privilege, jadi enak gitu. Itu jadi bagian pengalaman yang paling berharga juga ya dalam satu proses pembuatan film gitu kan, pada saat kalian bisa bertukar pikiran dan berdiskusi. Nah, ini juga menarik banget karena setiap karakter dalam sebuah produksi film itu kan pasti punya motivasi tersendiri gitu ya, maksudnya untuk cerita film tersebut gitu. Nah, kalau dari karakter Hafiz dan juga Ulfa, kalian ngelihatnya sebenarnya motivasinya gitu atau tujuannya di film ini tuh seperti apa sih sehingga karakter itu akhirnya emang punya peranan penting nih untuk membentuk dan juga membangun si alur cerita film A World Without? Kalau tujuan Hafiz itu ya, motivasi dia, yang gue lihat sih simple aja, dia mau dengan kesempatan yang dia dapat, dia mau memperbaiki kualitas hidupnya. Gitu. Tapi dengan menuju ke tujuan awal dia itu banyak terjadi halangan-halangan yang dia tahu malah bisa memperburuk kesempatan dia. Tapi secara nggak langsung dia mempunyai motivasi baru. Yaitu adalah gimana ya, spoiler nggak sih? Cinta. Ya. But I think that's a valid and a legit motivation sih ya sebenarnya untuk kayak memperbaiki kualitas hidup gitu kan. Kayaknya juga lagi-lagi bisa orang-orang bisa relate dengan hal itu. Kalau dari Maizura gimana dengan karakter Ulfa? Lo ngelihatnya motivasi dia di sini seperti apa? Karena kan lumayan ini nih peranannya interaksinya banyak gitu dengan sahabat gitu dan dengan ada konflik diri sendiri juga gitu. Nah, untuk karakter Ulfa gimana Maizura? Karakter Ulfa cuma pengen hidupnya bahagia ya, versi dia sendiri dengan dia masuk ke The Light. Ketika udah waktunya dia menikah, punya suami yang baik, dan juga punya bayi sendiri. Nah, kejadian-kejadian yang dialami dalam hidup Ulfa inilah yang memancing kesadaran sahabat-sahabatnya untuk merasakan bahwa, oh ternyata pertemanan mereka itu sangatlah penting gitu, dan mereka harus survive bersama-sama dalam suka maupun duka gitu. Jadi Ulfa bisa dibilang salah satu karakter yang membuat persahabatan dari 3 remaja ini tuh semakin erat, dan kejadian-kejadian yang dialami Ulfa semakin meyakinkan sahabat-sahabatnya untuk kabur juga dari The Light gitu. So Ulfa is important sih di dalam film ini. Oke, karena kayak karakter Ulfa berarti jadi seperti emang perekatnya gitu ya, lemnya untuk karakter sahabat-sahabat yang lain. Oke, ini kan plot line-nya juga menarik sekali ya, seperti tadi gue bilang, for me it's really intriguing gitu, dengan setting
post pandemic, ya kan? Yang mudah-mudahan bisa segera kita capai dalam kehidupan nyata. Tapi kalau dari Jerome dan juga Maizura sendiri untuk Hard Rockers yang nanti akhirnya menonton film ini atau mungkin yang sudah menonton film A World Without, buat kalian, harapan kalian apa sih yang bisa diambil sama orang-orang yang sudah menonton film A World Without ini? Mai duluan, Mai. Iya, kita berharap banget orang-orang yang nonton film A World Without ini bisa terhibur dengan alur cerita yang unik dan juga penampilan kita yang ada di situ. Dan semoga juga bisa memotivasi anak-anak muda khususnya untuk mulai menemukan kekuatan di dalam diri mereka masing-masing, dan yang paling terpenting adalah menemukan lingkungan support system yang tepat untuk mereka. Gitu sih. Kalau dari aku, kalau Jarom gimana? Kalau aku setuju sama kamu. Jadi semoga terhibur dan semoga pesan-pesan yang mau diberikan bisa diterima dengan baik gitu. Oke. Dan tidak usah menjadi pelajaran, tapi mungkin bisa juga menjadi suatu pandangan baru gitu. Dan aku selalu suka bilang kalau misalnya mau nonton suatu karya-karya apapun gitu, mau tunjukan teater ataupun film, nontonlah dengan hati terbuka, jangan punya yang namanya itu adalah ekspektasi. Ekspektasi, benar. Ya. Setuju. Karena jadi lebih bisa menikmati juga sih apapun karyanya dan lebih bisa ngelihat secara objektif juga ya akhirnya. Oke, berarti kalau dari Jerome dan Maizura boleh dong kasih 3 atau kalau bisa 5, wow banyak. Alasan untuk Hard Rockers harus menonton film A World Without. Karena ini sebenarnya kalau ngelihat promotional film A World Without, menurut gue sih luar biasa keren banget ya, dan beneran bikin orang kayak apa sih nih gitu, beneran kehook dan jadi kayaknya tanpa perlu dikasih tahu kenapa mesti nonton, orang tergerak untuk nonton sendiri. Nah, tapi sekarang mumpung kita lagi ngobrol langsung sama cast-nya gitu kan, sama Jerome dan juga Maizura, pengen tahu dong dari kalian kalau menurut Mai dan juga Jerome, alasannya kenapa sih orang mesti nonton film A World Without? Karena ada Maizura. Sebuah pandangan baru. Mai mau ganti-gantian nggak? Takutnya ntar kamu ada yang... Boleh. Fresh story from Indonesia. Oke. That's true. Itu keberapa tuh? Ketiga. Ketiga. Terus it's about the future. Ya. Apalagi ya? Banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Betul. Dan yang baru bisa ketahuan kalau emang nonton ya, beneran harus nonton. Oke, terakhir. Menurut kalian, 10 tahun lagi apakah kita akan udah kayak gitu? Dengan segala kecanggihan teknologinya. Menurut aku bisa aja ya. Gitu. Bisa aja ya? Karena yang kalian lihat itu di A World Without, set tahun 2030. Yes. Itu bukan sembarang ngarang bebas kira-kira begini. Tapi Mas Luki dan Technia itu mereka research dari berbagai pakar-pakar di satu dunia ini, kira-kira teknologi, kira-kira fashion di masa depan tuh seperti apa, dan semua itu dikemas jadi satu. Jadi menurut gue sangat memungkinkan. Oke. Dan kalau beneran ada organisasi seperti The Light in real life, would you get into it? Apakah lo juga akan kayak, ini menarik deh, apa gabung ya gue gitu? Kira-kira akan feel intrigue nggak untuk at least cari tahu gitu tentang kalau beneran ada organisasi seperti ini? Kalau gue kayak enggak ya, ntar 10 tahun lagi udah mau 40 saya kan. Emang iya, Jerome? Iyalah. Oke. Kalau gue nggak tahu sih, enggak sih. Paling cari-cari tahu, penasaran. Cuman kalau keadaannya udah separah yang ada di film A World Without sih mungkin akan dipertimbangkan. Oke.
Nah, kan dari tadi mungkin Hard Rockers jadi penasaran nih, emang apa sih keadaannya seperti apa, separah apa, dan kira-kira gimana gambaran kehidupan setelah pandemi di film A World Without dengan settingan tahun 2030. Langsung nonton, boleh dari Jerome sama Maizura juga ajakin Hard Rockers untuk langsung nonton A World Without yang masih tayang di Netflix. Gue mau ngajak semua Hard Rockers untuk nonton A World Without yang disutradarai oleh Nia Dinata, ditulis oleh Lucky Kuswandi, dan diperankan oleh aktor-aktor kebanggaan Indonesia. Apalagi, Mai? Nontonnya di Netflix. Ya, and don't forget to listen to 87.6 Hard Rock FM Jakarta. Yeah, thank you so much. Thank you banget Jerome sama Maizura udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita di sini, ketemu sama gue juga di Hard Rock FM. Sukses untuk proyek-proyek berikutnya. Thank you. Mudah-mudahan bisa ada proyek barengan lagi ya, ngelihat kalian adu acting bareng lagi. Karena kan chemistry udah ada. Lebih gampang nantinya. Yang jelas we're so excited untuk keseruan-keseruan selanjutnya yang akan ada dari Jerome dan juga Maizura. Tapi untuk sekarang Hard Rockers jangan lupa nonton A World Without, masih ada di Netflix. Alright, thank you guys. Thank you. Thank you. Sehat-sehat ya.